yang masih bertanya-tanya, akan gue kasih tahu cara kirim cerita. Tuliskan cerita kalian dan kirim ke email kita. Kalau sudah, tunggulah balasan dari kami. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Yo, meskipun nyawa belum kekumpul, kayaknya seru nih kalau curhat ke teman-teman setia penikmat GPC. Hai, kenalin nih, nama gue Sinta. Gue sekarang masih kelas 2 SMA. BTW, gue tinggal di kota yang terkenal dengan makanan khasnya yaitu empek-empek. Hehehehe. Jadi gini guys, gue mau cerita kejadian horor gue waktu Imlek tahun 2022 kemarin. Nah, sebelum masuk ke cerita, gue mau ngasih tau dulu nih latar belakang keluarga gue biar kalian kebayang lah ya. So, mak gue tuh udah meninggal pas gue masih kelas 5 SD. Kebetulan gue 2 bersaudara dan gue anak pertama. Adik gue tuh cowok. Sekarang dia udah kelas 1 SMP. Namanya Jidan. Nah, bapak gue tuh orang Chinese tapi agamanya Islam. Sedangkan emak gue itu orang Sunda. Anjay, Cisun nih bro. Oh iya, bapak gue anak bungsu dari 4 bersaudara. Semua saudara dan keluarga kandung itu beragama Buddha dan asli orang Chinese. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kenapa bapak gue sendiri yang agamanya Islam kan? Itu karena pas oma gue, which is emak dari bapak gue, waktu itu lagi hamil bapak gue. Ya terus apa? Terus apa? Dulu tuh oma gue punya bisnis, tapi lagi bangkrut. So, dalam keadaan susah dan ngurus anak-anaknya itu yang banyak dan repot, akhirnya pas bapak gue lahir, dia dititipin ke bibi gitu. Kebetulan bibi ini Islam. Nah, makanya bapak gue tuh dididik dan diajarin sama orang Islam. So, voila, this is it. Jadilah Cina Islam. Hehehe. Oke, kita langsung masuk aja ya ke cerita. Jadi gini, waktu itu Imlek seperti biasa ya, gue, bapak, sama adik gue Zidan ngerayain Xincha alias tahun baruan Chinese yang notabenenya kita itu silaturahmi ke keluarga bapak gue. Tujuan pertama kita tuh ke rumah paman gue. FYI, kalau orang Chinese biasa manggil paman itu kuku. Itu sih kata bapak gue ya, permisa. Kebetulan kuku gue namanya Kuku Andi. OTW lah kita ke rumah Kuku Andi. Rumahnya Ku Andi tuh masuk ke komplek yang isinya tuh rata-rata orang Chinese dan pada elit cihuy marihuy. Biar gue jelasin, kompleknya tuh terbagi jadi 3 gang. Kebetulan rumah Ku Andi tuh ada di gang pertama. Nah, gang kedua dan ketiga itu ada di belokan. Jadi gang kedua ada di kiri dan gang ketiga ada di kanan. Pas gue masuk ke rumah Ku Andi, gue biasa lah ya sama keluarga lama yang gak ketemu tuh asik banget deh ngobrolnya. Dikasih makan sih, tapi kita anggurin karena kasihkan main HP sampai lama-kelamaan bosen deh. Karena gue gabut, gue mutusin nih buat jalan-jalan sekitar komplek aja. Kebetulan di situ ada anaknya Ku Andi, Cece Cindy namanya. Cece Cindy ini bisa dibilang Cece yang deket sama gue. Izin pamit lah gue ke Cece Cindy buat keliling komplek doang, terus diokein lah sama Cece Cindy. Tapi Cece Cindy ngebolehinnya gue main sebentar doang, soalnya kan abis ini mau pergi ya ke tempat keluarga yang lain. Ya udah deh, gue yain aja. So, jalan-jalan dah tuh gue sambil lihat sekeliling. Nah, pas gue jalan sampai ke ujungnya tuh ya ada jalan buntu yang ditutupin sama tembok gede gitu. Tapi anehnya di sebelah tembok gede itu kayak ada lorong yang kecil gitu lah pokoknya. Sedangkan gangnya kan cuma ada 3 ya. Dan ini bikin gue penasaran dong. Alhasil ngecek lah ke dalam. Ternyata ada rumah yang lumayan gede tuh, 2 lantai tapi usang, kayak bekas kebakaran gitu deh. Gue yang awalnya biasa-biasa aja jadi makin penasaran lah. Gue cek makin dalam tuh. Terus pas gue lihat-lihat ke atas, gue ngerasa nginjek sesuatu bro. Pas gue lihat ternyata ada dupa sama kayak sesajen gitu ditaruh di atas piring gede. Jelas dong, gue jadi panik. Setahu gue tuh dupa biasanya berkaitan buat medium berdoa atau penolak bala. Jadi gue langsung lari keluar. Ternyata di luar udah ada Cece Cindy yang nyariin gue karena sekeluarga gue udah pada mau pergi ke tempat lain. Ya udah deh, gue langsung naik ke mobil. Pas masuk tuh hawanya serasa agak enak, jir. Tapi gue kayak ya udahlah biasa aja.
gue mencoba untuk nggak terlalu menggubris hal tersebut. Yang gue harapin saat itu cuma please jangan sampai ketahuan orang kalau gue yang nginjek tuh dupa. Gak kerasa Imlek udah selesai. Dan ya gak ada kejadian aneh sih sampai seminggu berikutnya. Nah, mulai ada keanehan yang terjadi tuh pada waktu siang hari. Gue disuruh nenek gue buat beli garam di warung. Keluarlah gue sampai warung, beli garam, pulang, bantu ya ke rumah. Posisi rumah gue tuh depanan sama got, jadi isi got tuh otomatis kelihatan. Nah, pas gue lihat isi got itu tuh kayak ada 3 dupa yang nancep di atas got itu. Awalnya gue panik, tapi gue kayak cuek aja deh, mana tahu tuh dupa udah gosong kebakar. Nah, pas malam hari gue kan udah mau tidur tuh. Pas gue lagi enak-enak tidur, gue mimpi aneh banget. Ada 3 sosok orang kayak keluarga gitu, satunya bapak-bapak, ada ibu-ibu sama anak cowok. Di situ keluarganya kayak keluarga Chinese gitu. Gue di mimpi itu tuh kayak berdiri di hadapan keluarga Chinese tadi. Yang salah satu anggota keluarganya si bapak bilang ke gue, "Kamu mau ganti atau ikut kami?" Blok! Gue diem doang. Terus keluar lagi pertanyaan itu, "Kamu mau ganti atau ikut kami?" Dan entah kenapa tiba-tiba gue kayak ngedeket. Padahal gue nggak jalan. Badan gue rasanya kayak kaku. Terus ditanya lagi, "Kamu mau ganti atau ikut kami?" Dan tiba-tiba gue di hadapan mereka bertiga, matanya keluar darah jir. Pengen nangis kenceng-kencengnya. Dan muncul kobaran api yang bikin mereka hilang dan akhirnya gue kebangun dari tidur. Mulai dari situ, mimpinya terus-terusan neror gue. Anehnya lagi, yang bikin gue tambah merinding, tiap kali gue ngelakuin aktivitas kayak biasa, ada aja bala musibah yang datang dan selalu berkaitan sama api. Mulai dari gue yang pas masak tiba-tiba kompor ngeluarin api gede, gue lagi main korek tiba-tiba apinya nyamber ke baju gue, terus pernah kena kayu yang abis dibakar, dan kejadian puncaknya waktu itu gue lagi masak air. Gue waktu itu ditinggal sendirian sama keluarga karena lagi ada urusan. Jadi ya gue masak air lah. Tiba-tiba kepala gue tuh puyeng banget dan pandangan gue seketika gelap. Yap, bener banget. Gue pingsan saat itu juga, gak inget apa-apa lagi. Pas gue bangun, ternyata gue udah dikelilingi oleh keluarga dan warga sekitar. Posisinya waktu itu gue lagi di rumah sakit. Kenapa? Aku kenapa? Dimana aku? Kamu siapa? Terus ortu gue nyamber jawab gini, "Kamu lagi di rumah sakit. Tangan kamu kena air panas tuh, melepuh. Gimana sih? Kamu masak air aja gak bener. Bener aja dong, tangan gue melepuh semua, cok. Gak sakit sih, agak pedih aja." Gue tanya, kenapa gue bisa gitu? Keluarga gue bilang kalau mereka nemuin gue pingsan di dapur dengan kompor yang masih hidup dan air panas yang tumpah di atas tangan gue. Gue mikir dong, kok bisa jatuh sih? Pasti ada yang gak beres nih tentang keluarga itu. Gue pengen nanya asal-usul rumah yang pernah gue injek dupanya sama Cece Cindy. Gue telepon deh buat cerita semua kejadian yang gue alamin, sekaligus nanya asal-usul rumah itu. Jujur, respon awal Cece Cindy tuh kedenger kayak agak kaget. Tapi dia bilang sama gue, "Sinta, sini ya, Cece ceritain." Jadi, dulu di rumah itu pernah ditempati oleh satu keluarga harmonis yang ada ayah, mama, dan anak laki-lakinya mereka. Dan mereka baru banget pindah. Mereka orang yang ramah dan mudah bergaul. Entah gak tahu kenapa, gimana kompor di rumahnya bisa meledak dan kebakar. Terus, seisi rumah serta keluarga itu tewas dalam keadaan mengenaskan. Nah, karena mereka orang yang baik semasa hidup, kami sering ngasih dupa dan sesajen supaya mereka tenang. Anjir, gue kaget banget dong. Jadi yang gue injek tuh dupa untuk orang meninggal. Pantes mereka marah ke gue. Nah, demi kebaikan semuanya, akhirnya gue nanya, gimana cara supaya gue gak diteror lagi. Cece gue bilang, "Ganti aja dupa sama jeruk yang kemarin kamu udah injek." Oke lah, daripada gue diteror sampai mati kan, seberabe gue. Akhirnya gue cerita ke bapak gue dan bapak gue setuju buat nganter gue ke sana lagi. Tapi gue ganti dupanya dibantu dengan cece gue ya. BTW cece gue ini agamanya Konghucu, ngikutin emaknya, sedangkan bapaknya alias Ko Andi orang Buddha. Nah, langsung dah tuh OTW ke lokasi sambil bawa apa yang disuruh sama cece gue. Gue tata lagi baik-baik dan cece gue berdoa meminta maaf atas nama gue. Gue juga ikutan minta maaf dan janji gak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Cece gue memaklumi secara gue bukan orang situ, jadi gue gak tahu nau soal tempat ini. Apalagi ngerti soal dupa dan sesajen segala. Malam harinya masih mimpin hal yang sama, tapi bedanya keluarga itu kayak berterima kasih sama gue dan memaafkan perbuatan gue. Dari situlah gak ada lagi kejadian horor dan membahayakan yang menimpa gue.
pesan gue nih ya, jangan sembarangan deh masuk ke tempat yang kita nggak tahu asal usulnya gimana. Apalagi sampai merusak hal yang nggak semestinya dirusak. Please banget deh, kalian tahu tata krama dan aturan di mana tempat itu kita kunjungi. Menarik. Jadi, apakah kalian yakin sedang menonton ini sendirian? Jika kalian suka, bisa klik like, komen, dan subscribe channel Gua Punya Cerita.